Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama pemirsa, pasca viralnya kasus pasien meninggal dunia di Puskesmas Nosu yang diduga tidak mendapat pelayanan medis, Kepala Puskesmas akhirnya dicopot dari jabatannya. Langkah ini diambil setelah tim investigasi melakukan verifikasi ke lapangan dan menemukan adanya unsur kelalaian dan kesalahan prosedur dalam penanganan pelayanan pasien. Sebelumnya, seorang pasien dari Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, meninggal dunia sesaat tiba di Puskesmas Nosu. Pasien telah tiba di ruang UGD Puskesmas selama 15 menit, namun tidak mendapat pertolongan medis karena tidak ada petugas yang berjaga. Diduga pasien tidak tertangani dengan baik, sehingga nyawa pasien tidak dapat tertolong. Akibatnya keluarga pasien marah di Puskesmas dan videonya pun viral di media sosial. Bupati Mamasa, Sulawesi Barat, Welem Sambolangi, akhirnya mencopot jabatan Kepala Puskesmas Nosu, Adolfina. Hal ini disampaikan Bupati usai menggelar rapat bersama seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Mamasa. Rapat ini digelar untuk melakukan evaluasi kerja secara menyeluruh terhadap kinerja dan pelayan di semua puskesmas. Informasi kedua, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengingatkan bahayanya permainan atau game Roblox bagi siswa, utamanya bagi murid sekolah dasar atau SD. Mendikdasmen mengimbau anak didik untuk menghindari bermain Roblox, dikarenakan jenis permainan online tersebut banyak menampilkan adegan kekerasan. Selain itu, banyak muncul kata-kata tidak pantas di dalam permainan Roblox. Abdul Muti menilai tingkat intelektualitas murid jenjang pendidikan SD belum sepenuhnya mampu membedakan antara adegan nyata dengan rekayasa. Sementara anak-anak usia SD merupakan peniru ulung yang tanpa ragu dapat menirukan berbagai tindakan yang mereka lihat saat memainkan game daring atau menonton konten digital. Mendikdasmen mengimbau agar anak-anak harus memiliki panduan serta literasi digital sedini mungkin, sehingga meminimalisir akses terhadap informasi atau permainan yang mengandung kekerasan. Abdul Muti pun berpesan agar para orang tua bisa menguatkan edukasi serta pendampingan terhadap anak ketika menggunakan gawai. Hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi dampak negatif yang timbul akibat dari penggunaan gadget berlebihan. Kemendikdasmen bersama Kementerian Komdiji dan kementerian terkait telah meluncurkan program Tunas yang bertujuan untuk melindungi anak-anak di dunia digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Dan informasi ketiga, Satgas Pangan Polri menyita 58,9 ton beras hingga mesin produksi dari anak perusahaan Wilmar Group PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten. Dalam penggeledahan di kantor dan gudang PT Padi Indonesia Maju, penyidik Satgas Pangan Polri menyita sejumlah barang bukti, di antaranya adalah beras 58,9 ton, dokumen legalitas, dan sertifikat penunjang, serta 1 set mesin produksi beras. Selain itu, penyidik juga melakukan pengujian terhadap 4 merek beras produksi PT PIM, yaitu Sonia, Fortune, Sofia, dan SIP di laboratorium Kementan. Hasilnya, komposisi beras dinyatakan tidak sesuai standar mutu dan takaran. Adapun dalam kasus ini, Satgas Pangan Polri telah menetapkan 3 bos PT Padi Indonesia Maju sebagai tersangka, yang akan dijerat pasal perlindungan konsumen dan TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Download Metro TV Extend sekarang.